Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI, kanal inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita semua insyaallah mendapatkan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Semoga dengan nikmat-nikmat tersebut kita semua menjadi orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat ma'assalam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI, radio kanal inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, tepatnya hari Rabu, tanggal 24 November 2021, saya akan menyampaikan dengan tema dasar-dasar hukum kewarisan Islam. Bagi para pendengar yang dimanapun berada, supaya lebih jelas, disilahkan untuk sambil melihat buku yang saya miliki ini, yakni Belajar Ilmu Waris Praktis Cepat dan Tepat. Insya Allah step by step setiap minggu kita dasarnya adalah buku yang saya susun ini. Pada pagi hari ini ada di halaman 10. Sambil para bapak dan ibu dimana berada mendengarkan dan sambil melihat apa yang ada dalam buku yang saya susun ini. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam pembagian pusaka ataupun harta peninggalan dari orang tua kita ataupun dari saudara-saudara kita, di saat saudara ataupun salah satu di antara keluarga kita ada yang meninggal dunia, lebih utama merujuk kepada dasar-dasar hukum Islam yang kita anuti, yang kita ikuti. Di mana ketika ada salah satu di antara keluarga kita yang meninggal dunia, harus mengikuti apa yang kata Allah sampaikan dalam Al-Quran. Yang paling utama, dasar yang paling kita laksanakan itu harus sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, dan diikuti dengan qiyas dan ijma, dan nanti kita dilengkapi dengan buku kompilasi hukum Islam. Mudah-mudahan nanti ketika sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, sesuai dengan sunnah Nabi, insya Allah kita akan doa kita setiap saat, setiap waktu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, insya Allah akan tercapai. Para pendengar dimanapun berada, jadi dasar hukum Islam masalah kewarisan itu ada pada surat An-Nisa ayat 7. Allah telah berfirman, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun qalla minhu aw katsur nasibam mafruḍo. Ayat ini jelas sekali mengkanter kebiasaan-kebiasaan di masyarakat jahiliyah sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul. Di mana kebiasaan zaman jahiliyah ini hanya dapat seorang laki saja atau anak laki-laki semata. Itu pun dewasa dan mampu berperang.
Kalau anak kecil yang laki-laki tidak dapat, apalagi anak perempuan. Di sini jelas sekali baik anak laki ataupun anak perempuan dapat hak bagian dari ketika orang tua meninggal dunia atau saudaranya meninggal dunia tidak punya anak. Jelas sekali itu lirrijali nasibum mimma tarokal walidani wal aqrabun. Bagi anak laki-laki dapat bagian apa yang ditinggal dari kedua orang tuanya, dari ayah ibunya, wal aqrabun atau dari dari keluarga, yakni dari saudara-saudaranya yang terdekat manakala orang yang meninggal dunia tidak punya anak. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, juga sama. Anak perempuan pun dapat hak bagian dari peninggalan kedua orang tuanya dan dari kerabat ataupun saudara-saudaranya. Di sini ada keterangan mimma qalla minhu au kasur. Ada yang dapat sedikit dan ada yang dapat banyak. Artinya nanti dalam pembagian waris nanti dipertegas oleh surat An-Nisa ayat 11 itu ada yang dapat sedikit, ada yang dapat banyak. Nanti siapa yang dapat sedikit, siapa yang dapat banyak itu dipertegas dari surat An-Nisa ayat 11 nanti. Tapi yang jelas sekali nasibam mafrudo, di sini ada kata-kata nasibam mafrudo. Itu adalah bagian yang ditetapkan. Yang menetapkan adalah bukan manusia. Yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dipertegas lagi dari surat An-Nisa ayat 11-nya, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayain. Allah mensyariatkan bagimu tentang bagian pusaka untuk anak-anakmu. Yakni untuk anak laki-laki dapat 2 bagian, untuk anak perempuan 1 bagian. Atau boleh disebut yang lain, untuk anak laki dapat 1, anak perempuan dapat setengah. Di situ sama sajalah intinya 2:1 atau separuh banding 1 gitu loh. Jadi jelas sekali. Dan ternyata di masyarakat pun banyak yang mengkomplain ataupun tidak terima. Nah, ingat ini namanya pembagian warisan itu dari kedua orang tua. Artinya yang susah itu adalah orang tua. Anak hanya menerima. Anak laki, anak perempuan itu hanya menerima. Artinya anak-anak itu tidak ada usaha untuk ada harta itu gitu loh. Harta itu harta itu adalah orang tua yang susah mencari nafkah dan seterusnya. Ketika orang tuanya meninggal dunia, maka haknya diberikan kepada anak-anak. Jadi sifatnya given, hanya menerima, atau istilah saya itu warisan itu adalah barang nemu. Itu loh. Artinya orang tua lah yang susah, maka anak-anak lah yang hanya menerima. Jadi mudah-mudahan tidak dipersoalkan anak laki dapat 2, perempuan dapat 1, karena sudah umum sekarang, sudah lumrah lah ibaratnya. Sudah salah tapi kaprah, mohon maaf ini. Jadi akhirnya dibagi rata, ini yang tidak boleh. Ini adalah ketentuan yang Allah sampaikan dalam surat An-Nisa ayat 7 dan dipertegas surat An-Nisa ayat 11-nya tadi. Dan bahkan bagian yang lainnya, ayat berikutnya disampaikan, fa in kunna nisa'an fawqasnataini falahunna tsulusa ma tarak. Dan jika anaknya itu perempuan semua, lebih dari 1, tidak ada anak laki-laki, maka semua anak perempuan lebih dari 1 itu mendapat 2/3. Ini pun ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wa in kanat wahidatan falahan nisf. Dan ketika orang tua meninggal dunia, anaknya hanya 1 perempuan saja, tidak ada anak laki-laki, itu kata Allah bagiannya mendapat setengah. Jadi jelas sekali di sini ketentuan masalah pembagian waris. Selanjutnya wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Dan jika orang itu meninggal dunia masih punya ayah, masih punya ibu, hidup semuanya, ayah kandung dan ibu kandungnya, itu masing-masing dapat 1/6. Untuk ayah dapat 1/6, untuk ibu dapat 1/6. Bukan 1/6 dibagi 2, bukan. Nah, di situ jelas sekali. Kemudian fa illam yakul lahu waladun
wa warisahu abawahu fali ummihi sulus. Dan jika orang itu meninggal dunia dan tidak punya anak dan ayah ibunya masih ada, maka ayahnya dapat asobah bin nafsi, ibunya mendapat sepertiga. Jadi kenapa dapat sekian? Ada alasannya gitu. Ya tadi contohnya kenapa anak perempuan itu lebih dari satu itu 2/3, karena tidak ada anak laki-laki. Kenapa seorang anak perempuan itu dapat setengah? Karena sama juga tidak ada anak laki-laki di situ. Jadi jelas sekali pembagian-pembagian itu jelas sekali gitu loh. Makanya dalam pembagian waris ini dalilnya adalah qat'iyud dalalah. Pasti dalilnya ini. Dan tidak ada interpretasi yang lain atau tidak ada penafsiran yang lain. Maka kita harus taat pada Allah sesuai dengan Al-Quran ini, terutama mengenai 2/1 antara laki dan perempuan. Para pendengar setia RRI, kanal inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan juga fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Dan jika ada saudara-saudara fali ummihi sudus, saudara dari seibu maksudnya, fali ummihi sudus, maka mereka mendapatkan 1/6. Jadi jelas sekali pembagian-pembagian milik dari orang meninggal dunia diberikan kepada secara keturunan ataupun secara nasabiah. Jelas, ada angka setengah, ada angka 2/3, ada angka 1/6, dan ada angka 2/3 itu sudah ya. Nah, kemudian selanjutnya surat An-Nisa ayat 12-nya ini ada angka 1/4 dan angka 1/8. Ini secara kenapa dapat bagian dari karena sebab pernikahan. Ini surat An-Nisa ayat 12-nya. Walakum nisfu ma tarak azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan bagi seorang suami mendapat bagian setengah manakala istri meninggal dunia tidak punya anak. Jelas sekali itu. Jadi suami dapat setengah. Alasannya apa? Menikah dengan istri, istrinya meninggal dunia tidak punya anak. Itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat setengah. Jadi ini sebab pernikahan ini. Sebab pernikahan hanya antara sebatas suami istri saja. Artinya ketika ada anak tiri, ini tidak saling mewarisi. Karena minggu kemarin atau hari Kamis kemarin itu ada menanyakan mengenai anak tiri dapat nggak? Tidak dapat. Karena tidak ada hubungan secara nasab, tidak ada hubungan secara pernikahan. Secara pernikahan hanya mendapatkan saling mewarisi suami istri saja. Termasuk mertua, mohon maaf, menantu juga, mohon maaf, tidak dapat. Apalagi kakak ipar, adik ipar tidak dapat. Yang dapat saling warisi karena sebab pernikahan hanya suami istri saja. Lanjutkan lagi, fa in kana lahunna waladun falakumur rubu mimma tarak. Dan bagian seorang suami mendapat 1/4 jika istri meninggal dunia punya anak. Jadi ketika pernikahan itu punya anak, maka seorang suami dapat 1/4. Mimbang diwasiyati yusi biha audain, setelah pembagian wasiat itu setelah ditunaikan wasiat bila ada, hutang bila ada itu. Karena hutang wasiat itu harus didahulukan warisan ketika ada sisa. Para pendengar setia di mana berada, kemudian selanjutnya walahunnar rubu' mimma taraktum illam yakul lakum walad. Ini bagian istri. Bagian istri mendapat 1/4 jika suami meninggal dunia selama menikahnya tidak punya anak. Jadi ada keterangan, ada alasan pasti itu loh. Jadi qat'iyud dalal itu sebabnya demikian. Karena Allah mensyariatkan ini ada bagian dan ada alasannya itu. Fa in kana lakum waladun falahunna tsumunu mimma taraktum. Dan untuk istri dapat bagian 1/8 manakala suami meninggal dunia mempunyai anak. Jadi kalau istri dengan suami itu beda.
Kalau suami meninggal dunia, punya anak, maka istri dapat 1/8. Nah, itu ketentuannya sudah jelas sekali. Dan juga dipertegas lagi mim ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Yakni setelah dikeluarkan ataupun ditunaikan hutang bila mana ada, wasiat bila mana ada. Karena ingat, warisan itu setelah selesai semua kewajiban-kewajiban mayit itu. Makanya dalam pembagian warisan itu jangan secepatnya. Kalau saya mengibaratkan ini, minimal itu paling cepat itu ketika meninggalnya suami, maka paling cepat itu adalah setelah meninggalnya suami itu 4 bulan 10 hari. Kenapa dikatakan 4 bulan 10 hari? Setelah masa iddahnya istri ketika ditinggal oleh suami. Ketika istri meninggal dunia, paling cepat menurut saya, ini menurut saya ya, ini setelah ngatus ibarat 100 hari atau 3 bulan. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Nah, para pendengar dimanapun berada, terus selanjutnya wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin min masudus. Dan jika orang meninggal dunia itu tidak punya anak keturunan, maka itu istilahnya ada istilah kalalah. Di mana kalalah ini dipertegas nanti surat An-Nisa ayat 176 nantinya. Tapi di sini ketika tidak punya anak kemudian meninggalkan saudara perempuan seibu, maksudnya itu fali ummi sudus min humas sudus, mendapatkan 1/6. Para pendengar di mana berada, jadi jelas sekali pembagian tentang mengenai hak waris secara Islam untuk dari orang tua ke anak atau dari saudara ke saudara yang lain manakala saudara itu meninggal dunia tidak memiliki anak. Nanti dipertegas dari surat An-Nisa ayat 176 ini. Jelas lagi dalam halaman 12 itu jelas bahwa namanya pembagian waris secara syariah itu adalah hukumnya fardu ain. Sebabnya apa? Sebabnya ada janji dan ancaman. Ayat 11 sudah jelas tentang mengenai bagian hak-hak untuk ahli waris. Ada angka setengah, ada angka 2/3, ada angka 1/6, dan ada angka 1/3. Nah, di situ. Dan juga lebih utama lagi ada 2/1 untuk anak laki daripada anak perempuan. Kemudian ayat 12-nya tentang mengenai bagian antara suami istri secara mendapat karena sebab pernikahan itu. Dan ayat 13-nya Allah menegaskan tilka hududullah. Hukum-hukum tersebut adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi angka pecahan itu dari Allah Subhanahu wa taala, dipertegas sekali itu loh. Tilka hududullah. Terus kemudian wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Jadi jelas sekali, ketika kita taat kepada Allah dan Rasulnya atas hukum-hukum yang tersebut di atas tadi itu, Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Surga bermakna di dunia, insya Allah akan barokah harta-hartanya. Walaupun dapat sedikit khusus perempuan, insya Allah akan barokah. Al-barokatu hiya ziyadatul khair. Akan bertambah barokah dilalaknya. Ketika hasil warisan kemudian jadikan sebagai modal usaha, insya Allah usahanya akan berkembang. Itu surga dimaknai di dunia itu demikian. Apalagi kalau surga di akhirat itu pasti Allah tidak akan menunaikan janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Maka itulah apa kata Allah dalam Al-Quran tersebut ini. Jangan membuat aturan sendiri masalah warisan ini. Karena sudah jelas, apalagi kita sebagai umat Islam, KTP-nya KTP Islam. Jangan hanya sekedar KTP, kalau bisa laksanakan aturan Allah ini. Itu. Jangan hanya sekedar Islam ini hanya natwinti. Natwinti itu sunat pakai cara Islam, kawin cara Islam, mati cara Islam, tapi pembagiannya tidak dengan cara Islam.
Jadi berarti itu tidak kafah, tidak keseluruhan itu. Wa dzalikal fawzul azim, itu jelaskan lagi yang demikian itu kemenangan yang besar. Jadi ketika orang itu mentaati apa yang Allah sampaikan dalam hukum-hukum warisan, mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Wa dzalikal fawzul azim. Dan kemudian Allah memberikan punishment juga, memberikan ancaman. Surat An-Nisa ayat 14-nya ini urut-urutan detail sekali. 11, 12 tentang ketentuan Allah, 13-nya tentang mengenai janjinya, dan 14-nya tentang punishment dan sebagai ancaman yang Allah, kita harus hati-hati di sini. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha wa lahu adzabum muhin. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batas. Nah ini melampaui batas ini, anak laki dapat 2, anak perempuan dapat 1, dibagi rata. Ini berarti melampaui batas. Mohon maaf, ini bukan kata saya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 14. Yudkhilhu narun khalidan fiha, niscaya Allah memasukkan mereka ke dalam neraka selamanya. Khalidan fiha di sana. Walahu adzabum muhin, dan baginya mendapatkan siksa yang menghinakan. Jadi ketika orang taat mendapatkan kemenangan yang besar, bagi orang yang mendurhakainya mendapatkan siksa yang menghinakan. Ini jelas sekali statement Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi neraka dimaknai di dunianya, dilalaknya, rezekinya tidak barokah. Seberapapun yang didapat dari peninggalan orang tua tidak secara syar'i, itu cepat habis, dilalaknya demikian. Bisa kemungkinan usaha bangkrut usahanya. Apalagi ketika ada investasinya yang dilalanya, investasinya bodong lah gitu. Akhirnya kan hilang tidak tanpa kerana. Dilalanya lagi, itu orang tersebut sakit, menderita sakit, tidak sembuh-sembuh. Biayanya habis semuanya untuk biaya perobatan. Inilah akibat dari pendapatan warisan peninggalan orang tua tidak secara syar'i. Apalagi kalau di akhirat jelas sekali itu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Janji Allah tidak akan diingkarinya. Demikian, mudah-mudahan sebagai prolog mukaddimah ini menjadikan bahan untuk pembicaraan ataupun diskusi. Dan masih banyak sekali dasar-dasar hukum Islam secara syar'i ini nanti dan pada minggu berikutnya. Terima kasih. Silakan Mas Tono Kartono untuk menyambut. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan untuk pendengar, kita masih membahas topik dasar-dasar hukum kewarisan Islam ya. Jadi sekarang saya beri kesempatan untuk Anda juga yang ingin bergabung, bertanya, mungkin memiliki kasus-kasus tentang hukum kewarisan Islam. Boleh kesempatannya pagi ini bisa melalui telepon 02318493259, bisa juga melalui pesan WhatsApp 081324951935, atau pendengar bisa juga melalui live chat kami karena kita sedang live streaming ya di YouTube channel RRI Cirebon. Saya buka line telepon, belum ada yang bergabung. Kalau gitu saya bacakan dulu. Ini ada WhatsApp dari Pak Sakadi Wahyono di Gintung Kidul, Ciwaringin, Kabupaten Cirebon. Pak Kiai, resiko biaya hidup selama sebelum pembagian harta waris itu tanggung jawab siapa? Ya, itu dulu. Jadi kaitannya dengan biaya-biaya sebelum ataupun setelah meninggal dunia, itu dalam buku saya itu adalah ta'jijuz zanajah. Itu ditanggung oleh harta-harta peninggalan sebelum diwaris. Jadi ada kewajiban-kewajiban sebelum diwaris itu ada 4. Salah satunya di antara ta'jijuz zanajah. Kalau masalah warisan itu ada sisa. Setelah dikeluarkan pertama ta'jijuz zanajah, tadi sampaikan pertanyaan tadi, maka itu diambil dari milik orang yang meninggal dunia itu sebelum diwaris itu. Dari baik sebelum meninggalnya itu masuk rumah sakit sumpama, ditanggung biayanya itu dari peninggalannya. Kalaupun asetnya itu masih berupa tanah ataupun rumah, nggak apa-apa dipinjamkan dulu gitu. Nanti ketika sudah selesai semua, dihitung semua biaya rumah sakit. Kemudian setelah meninggal dunia itu biaya untuk memandikan, biaya untuk mengkafani, biaya untuk menyolatkan,
biasanya di kampung kan ada istilah selawatan ya. Selawatan. Tidak semua sama sih. Kalau di kota tidak ada, kalau di kampung sudah umum gitu loh. Yang di amplopin ya. Di amplopin itu loh. Iya. Bahkan kalau di daerah saya itu sudah angkanya minimal 10.000. Kalau ada 200 berarti berapa? Jelas sekali kan gitu. Nah, itu. Nah, kemudian setelah meninggal dunia kemudian dikuburkan. Kalau di kota bedanya di kampung. Kalau di kampung ini dikubur tidak ada biaya gitu. Nah, kalau di kota itu biayanya besar juga. Emang sama sebetulnya akhirnya gitu loh. Kalau di kampung ini tidak ada biaya penguburan, kalau di kota ini minimal 1.500.000. Tapi ketika sholat itu ya, di kampung ada biaya, bukan biaya, istilahnya memberi sholawat gitu loh. Bahasa sholawat katanya itu loh, di amplop-amplop itu. Kalau di kota tidak ada. Ya, itu harus dihitung semua. Nah, termasuk kebiasaan-kebiasaan orang Nahdiyin itu ketika meninggal dunia salah satu keluarganya, kemudian hari pertama, hari kedua sampai hari ketujuh itu ada tahlilan, mendoakan si mayit tadi. Nah, itu bisa dihitung juga. Nanti 40 harinya juga ada mendoakan juga, mengenang 40 hari meninggalnya almarhum. Dan sampai ke 100 harinya. Nah, itu semuanya ditotal semua, dan itu biaya itu ditanggung dari harta peninggalan si mayit. Nah, gitu. Setelah selesai pembagian menunaikan takjil jenazah, kemudian ada hutangkah. Makanya saya sampaikan tadi kalau yang meninggal dunia istri itu paling cepat itu 100 hari, artinya menunggu bagi orang-orang yang punya hubungan hak adami dengan si mayit tadi. Jadi jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru gitu loh ya. Nah, karena ketika mau disolatkan biasanya kan ada salah satu tokoh agama menyampaikan kan, salah satunya tasyhidnya bahwa mayit ini mayit orang yang rajin beribadah, berarti mayit baik ya kan gitu. Salah satu di antaranya lagi adalah kaitannya dengan hutang-hutang. Sekiranya kecil maka mau diikhlaskan, sekiranya besar maka hubungan kepada ahli warisnya. Demikian. Kita terima telepon dulu di 02318493259. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam, dengan Ahmad Fauzi dari Garut. Dari Garut, Pak Ahmad Fauzi. Suara RRI Cirebon bagus di sana, Pak? Bagus, saya menggunakan RRI Plego ini. Alhamdulillah, silakan Pak. Walaupun pagi ini lagi gerimis. Oh, gerimis. Mudah-mudahan warga Cirebon sehat semuanya, terutama Amin. Ustaz juga sehat. Amin. Mohon doanya, insyaallah. Pak Ahmad Fauzi juga mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Ya. Amin, amin. Begini Pak, maaf kalau sedikit di luar tema, ini kasus yang masih di sini kan ada kasus begini Pak. Kan ada seorang suami istri kan bercerai, ya sudah ketika punya anak satu perempuan, ketika anaknya mau nikah tuh kan, tiba-tiba si bapak kandungnya tidak mengawalin, diwakilkan kepada adik kandungnya, padahal dia ada gitu kan, bahkan dia sebagai aparat anggota TNI lah katakanlah, karena alasannya katanya tidak mau ketemu sama mantan istrinya, sehingga waktu menikah itu diwakilkan kepada adik, tapi urusan pembiayaan dia yang bertanggung jawab, cuman dia tidak mengawal. Bagaimana secara hukum Pak itu dibenarkan atau tidak hal seperti itu? Seorang bapak kandung tidak mengawalin anaknya karena alasan tidak mau ketemu dengan mantan. Nah, itu bagaimana secara hukum Pak? Itu dibenarkan atau tidak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih demen kayak sih Pak. Ya, terima kasih Pak Ahmad Fauzi di Garut. Mudah-mudahan sehat selalu dan saya juga alhamdulillah sehat walafiat. Kaitannya dengan suami istri bercerai, kemudian punya anak satu, anaknya perempuan. Ketika anak perempuan itu dinikahi oleh calon suaminya, otomatis harus ada wali, karena wali salah satu rukun dalam pernikahan itu. Tapi walinya atau orang tuanya itu tidak mau mewalikan atau mengawinkan secara pribadinya, jadi diwakilkan oleh adiknya. Jadi dalam pernikahan itu wali itu ada kriteria-kriterianya. Paling utama adalah wali mujmir. Wali mujmir adalah wali orang tuanya. Kalau mohon maaf walinya wali abdol, artinya tidak mau menikahkan, itu ada yang terakhir itu adalah wali hakim. Wali hakim ini dari KUA biasanya itu loh, wali hakim itu. Nah, kalaupun adiknya itu tidak boleh,
Kalau tidak ada adiknya itu saudara-saudara kandungnya, ternyata saudara kandungmu tidak ada karena hanya seorang anak perempuan ahli warisnya, anaknya itu. Jadi bisa perwalian itu diserahkan kepada wali hakim. Bukan ke paman ya? Bukan ke pamannya. Kalau paman ada boleh. Boleh kalau Iya, ya itu kalau ada paman itu. Berarti adiknya ya. Ya itu. Nah, jadi itu ya. Jadi mohon maaf ini masalah perwalian saya lupa nggak buka-buka lagi nih. Yang jelas kalau sekiranya tidak ada siapapun, ada ketentuan yang lain dari wali hakim tadi yang paling mudah itu sebetulnya sih. Apalagi dasarnya pada dasarnya dia mau jadi wali, tapi kekhawatiran khawatir ketemu sama mantan istrinya tadi. Tapi kan tadi jelas semua biaya-biaya itu dia menanggung, itu nggak masalah berarti. Tinggal wali aslinya itu minta kepada seorang naib ataupun kepala KUA ataupun yang mengawininya, yaitu di KUA tersebut, itu boleh. Ya. Oke, tapi mudah-mudahan sih masih tetap ikut ngurus begitu walaupun nggak datang ya Pak Kiai. Ya. Kasus-kasus seperti itu. Ya buktinya tadi biaya-biaya dia sanggup menanggung gitu. Baik. Kita terima telepon lagi. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Nono Kartono dengan Nyi Ageng Pelayangan. Yang ditulis nih, Nyi Ageng Pelayangan. Iya, yang kemarin desanya baru ada pemilihanku. Alhamdulillah. Ya Pak Ustadz Nasuha Fakih. Assalamualaikum. Semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah. Itu yang diharapkan kita semua. Yang penting damai ya. Damai utama. Silakan Ibu Indra. Ustadznya berbaju putih penuh kedamaian. Bukan serah ya, bukan pasrah ya. Iya, nah Bunda juga mau bertanya tentang keadaan yang akhir-akhir ini menurut dasar hukum warisnya bagaimana. Kemarin kejadian di Cianjur itu suami istri, suaminya orang asing, nikahnya secara siri, istrinya terbunuh. Nah, hukum warisnya itu bagaimana? Sementara menurut negara kan perkawinannya juga tidak diakui. Nah, tadi kan kata Pak Ustadz harus ada hubungan pernikahan, misalnya begitu. Nah, ada setengah, ada sepertiga, ada seperenam. Mudah-mudahan tidak ada 1/0 atau tak terdefinisikan ya, Bung Nono dan Pak Ustadz. Terima kasih pencerahnya. Mohon maaf sebelum saya jawab, antara suami istri sama Islam apa beda agama? Islam. Gitu. Nikah siri. Nikahnya nikah siri. Ada ustadznya ada di situ. Lalu saksi ada, Pak RT, Pak RW-nya begitu. Iya. Jadi secara agama dia sah. Suami. Punya anak nggak selama menikah? Baru 1,5 bulan. Oh, gitu. 1,5 bulan. Iya, kemarin ini baru kejadiannya. Berarti yang meninggal? Suami. Istri. Istrinya yang meninggal. Istrinya meninggal karena disiram air keras. Oleh suaminya. Astagfirullahaladzim. Yang orang asing itu, iya dari Cianjur ya. Iya, orang dari kalau nggak salah dari Timur Tengah gitu. Kemungkinan pernikahan ini pernikahan kedua 3 kalinya ataupun pernikahan pertama ini kira-kira? Perempuan pernikahan pertama. Kalau suaminya? Pernah. Suaminya nggak tahu, orang asing. Ya, ngakunya padahal dia lahir tahun 1973, ngakunya lahir 1993. Nah, itu. Ngakunya masih muda. Iya. Coba mungkin bisa ditelepon dulu, Bu. Bung Nono nih. Sekarang bukan Bu Indra yang ada-ada saja. Bung Nono yang ada-ada saja ini. Iya. Terima kasih Bu Indra. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ini. Menarik sekali, dan saya insya Allah akan dibuka YouTube-nya nih, Cianjur kejadian masalah penyiraman seorang suami kepada istrinya sehingga meninggal istrinya, dan menikah itu belum lama, dan pernikahan itu pernikahan siri.
Kemudian meninggal istrinya, bagaimana cara warisannya? Pertama, kaitannya dengan warisan antara suami istri, emang benar saling mewarisi. Tapi tidak saling mewarisi juga bisa. Sebabnya apa? Ada 3 alasan kenapa penghalang warisan. Salah satunya karena pembunuhan. Kan tadi kan ditanya diterangkan oleh Bu Nita kan karena disiram keras. Disiram oleh air keras oleh siapa? Oleh suaminya. Berarti ini ada intikat buruk suami kepada istri. Apalagi saat waktu menikah pun identitasnya tidak jelas juga. Sebetulnya 1973 dibalik 93. Ya, berarti ini ada intikat tidak baik, mungkin hanya semata-mata pengen menikmati sesuatu lah dari istrinya barangkali. Tapi kadang-kadang kita juga terjebak sebagai istri, kadang-kadang karena kenal dengan orang asing, kemungkinan besar orang kaya, kadang-kadang demikian. Ya, padahal belum tentu ya. Belum tentu ini. Jadi kita hati-hatilah, khusus yang perempuan terutama ini dimanapun berada ini. Nah, terutama kaitannya dengan perkenalan dengan wanita orang asing yang pertama. Yang kedua, yang paling utama ini, wanita ini jangan maulah kalau menikahnya dengan cara siri. Ini jangan mau. Sebabnya apa? Akibat dampaknya banyak sekali negatifnya. Jadi pernikahan itu jangan hubungan emosional saja, jangan hawa nafsu saja. Tapi perhatikan kaitnya dengan setelahnya itu. Termasuk waris. Termasuk waris akan tidak mendapatkan warisan dari sama sekali, Pak Ustadz. Ya, tinggal melihat bagaimana cara pembagiannya. Kalau pembagian di pengadilan ini tidak dapat. Nah, artinya gini, seumpama menikah yang kedua, kawin siri lah ibaratnya. Tapi suaminya punya istri pertama dan punya anak keturunan gitu loh. Kayak kasus yang kemarin juga dari orang Lobuntai, saya disebut nama ya, mohon maaf ini. Nah, sama juga menyampaikan demikian, saya nikah siri katanya. Gimana? Anak saya dapat hak waris enggak gitu. Sementara istrinya juga ada, suaminya anaknya juga ada. Ternyata kata anak-anak dari istri pertama ini tidak dapat anak dari suami dari istri kedua itu. Tergantung, saya sampaikan, tergantung cara pembagiannya. Kalau pembagiannya di pengadilan tidak dapat. Artinya ketika anak-anak dari istri pertama menggugat waris gitu loh, akibat dari anak dari istri nikah siri itu dapat, itu nanti dibatalkan. Sebabnya apa? Tidak ada kekuatan hukum pernikahan antara ayah ibunya, antara suami istri tersebut gitu loh. Maka hak waris dari anak pernikahan siri itu tidak dapat hak secara ketentuan negara. Kalau secara agama dapat, tapi pembagiannya sama kekeluargaan kan gitu. Nah, untuk mengantisipasi dari pernikahan siri itu, jangan pernikahan siri. Saya juga sebulan yang lalu saya disuruh untuk menikahkan pernikahan siri, saya nggak mau. Apalagi saya sebagai penyuluh agama, salah satu melekat kewajibannya itu jangan sekali-kali menikah dengan siri gitu loh. Karena akibat dampak negatifnya itu banyak sekali. Saya jadi penasaran, jadi mikir panjang begitu dengar kasus ini gara-gara Bu Indra ini. Karena gini kan, misalnya sang suaminya itu kan pasti dihukum ya Pak ya? Ya pasti. Ya kan, di penjara gitu. Ya, terus ternyata sebetulnya orang punya begitu, si suami yang membunuh ini. Nah itu kan ada anak, kalau tidak ada pembagian waris itu gimana ya? Sementara siri gitu. Kan tadi kan sampaikan kan tidak ada anak katanya. Tidak punya anak. Tidak punya kan anak. Nikah baru 1 bulan setengah tadi. Oke, kalau punya anak? Kalau punya anak, maka tetap hak waris dari dari harta-hartanya istri ataupun harta-hartanya ibu kandungnya. Tidak dari suami. Tidak dari suami. Kalau suami masih hidup. Harta bersamanya maksudnya. Iya, harta bersama dibagi 2, baru suami dapat hak juga, anak pun dapat. Kalau ini yang pertama hanya menikah 1 bulan setengah, kemudian meninggalnya karena disiram air keras dari suaminya. Kalaupun dia punya anak, seumpama itu dapat haknya dari almarhum. Dari almarhum saja, itu loh. Itu karena hubungannya warisan ini kaitnya dengan orang yang meninggal dunia, bukan milik orang yang masih hidup. Itu yang paling utama demikian. Walaupun seumpama tadi orang luar negerinya kaya, seumpama ternyata
istrinya mohon maaf orang yang biasa lah gitu loh. Kalau sekiranya punya peninggalan maka tetap dibagi waris, salah satu ahli waris adalah anak-anaknya. Sedangkan kalau suaminya tidak dapat hak. Sebabnya apa? Terhalang akibat dari pembunuhan tadi. Pembunuhan juga ada 3 kriteria dalam hudud itu. Pembunuhan karena sengaja, pembunuhan karena semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan ataupun kelupaan. Pembunuhan sengaja itu diniati dan alatnya emang mematikan gitu. Kira-kira air keras airnya mematikan nggak kira-kira? Matikan. Berarti itu sengaja berarti. Pasti ada niat. Ada niat kan? Ada pembunuhan walaupun tidak niat sumpama. Ya mungkin karena dadakan ya itu loh. Tapi karena ribut dulu kan kemudian ada air keras langsung disiram gitu loh. Itu juga pembunuhan semi sengaja. Kalau semi sengaja ini contoh lagi yang lain adalah ketika mencari burung ya sebagai pemburu burung lah. Kemudian ditembak di sana sebenarnya niatnya niat burung sebetulnya. Ketika di sana ada orang ada di atas. Terkena lah tidak sengaja itu loh. Ya. Tapi alatnya mematikan kan? Tembak si alat senjata kan itu loh. Tapi pengadilan juga sih yang ya pengadilan yang sengaja memutuskan. Ini referensi fikih hudud ya, jinayat ya, tentang mengenai pembunuhan itu. Baik. Jadi tidak saling waris itu karena sebab membunuh. Baik, kita terima telepon dulu Pak. Ya. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan Rubin, Pak Rubin. Jalan Stasiun, Tanjung Brebes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Menarik masalah perkawinan. Karena Ustadz juga dalam bukunya kan membicarakan masalah perkawinan, waris dan wakaf. Ini masih satu lingkaran ya, depan. Nah, perkawinan siri itu memang marah karena mau beristri satu dipersulit. Jadi mereka ada akal-akalan. Itu kelihatannya loh. Yeah. Tapi di dalam Islam kan dibenarkan. Orang mengapa bisa beristri lebih dari satu itu agama membolehkan. Jadi maaf saja, angan-angan mereka yang tidak mau diberi, tidak mau di madu itu adalah pengaruh dari angan-angan barat. Kalau angan-angan timur sih memang begitulah hukumnya. Sejarah-sejarah di Timur Tengah, bukan saja Timur Tengah, tapi di Asia dan Eropa juga demikian. Lah, yang saya tanyakan begini Pak Ustaz. Dalam undang perkawinan kan sahnya perkawinan menurut agama masing-masing. Lalu pasal 2 mengatakan dicatat. Lah, ini sekarang umpamanya begini. Oknum lebih itu kan siri sah. Bagaimana kalau di sana sesuai dengan aturan agama, lalu di atas segel mereka ada pernyataan resmilah baru melapor ke KUA. Ini bagaimana jalan keluar ini? Umpamanya ya, diam-diam nikah dulu, sudah itu sesuai dengan aturan administrasi dan segelnya di atas segel dan sebagainya, ada saksi-saksi, lalu baru melapor ke KUA. Ini loh, minggu kemarin kami mengadakan pernikahan siri, tapi ini baru melapor. Seperti hanya orang di luar agama Islam yang laporan kepada tata nasib atau BS. Kalau orang di luar Islam itu mereka dalam perkenalan mereka seperti nyoba-nyoba sepatu saja, tidak apa-apa. Ya, bagaimana penjelasannya? Mohon penjelasan. Bertunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab? Silakan. Terima kasih Pak Derubin di Brebes sana, Tanjung ya. Kaitannya dengan pernikahan khusus Indonesia itu salah satu azasnya adalah azas monogami. Monogami itu artinya suami satu, istri satu. Bukan poliandri, bukan poligami. Ini azasnya. Memang dalam Al-Quran pun jelaskan masna wa sulasa wa ruba'a. Nah, ternyata mungkin ada niatan-niatan yang lain, tapi kaitannya dengan pernikahan berikutnya itu dipersulit. Sebenarnya tidak persulit sebetulnya. Ketika ada istri pertama itu mengizinkan, boleh akhirnya sih sebetulnya. Nanti dicatat di KUA. Kalaupun ada istilah lebih dan seterusnya, emang mohon maaf kadang-kadang lebih pun menggampangkan persoalan hukum masalah pernikahan. Akhirnya pernikahan tidak catat di kantor urusan agama.
Kalaupun terjadi, buktinya jelas semua, saksi-saksinya ada, hitam di atas putihnya ada, di atas materai apalagi. Bagaimana kalau pernikahan berikutnya? Boleh. Ada istilahnya isbatun nikah. Isbatun nikah ini di pengadilan nanti. Tapi ketika pembaharuan nikah boleh juga itu loh. Jadi pembaharuan nikah itu nanti melaporkan ke KUA dan nikah berikutnya, nikah ulang lah ibaratnya gitu, dicatat di kantor urusan agama. Tapi kaitannya dengan anak, khawatirnya ini kan ada juga nih, ketika sudah menikah tapi menikah siri, kemudian keduluan punya anak gitu loh. Betul. Ya. Kemudian pernikahan itu diulang ataupun tadi tajdid nikah tadi, pembaharuan nikah tadi. Nanti ketika anak ini bikin akte kelahiran, di Dukcapil ini ada persyaratannya. Persyaratannya salah satunya di antaranya ada 2 yang pokok, itu adalah pertama ada kutipan keterangan anak lahir lah dari bidan atau dari rumah sakit itu ya kan? Betul. Yang utama lagi ada surat nikah. Ternyata antara surat nikah dengan keterangan lahir itu masih duluan keterangan lahir. Iya, surat nikahnya nggak ada. Nah, bingung. Ada nikahnya, ada surat nikahnya karena katakan pembaruan nikah tadi dicatat di KUA. Itu kan ditanyakan lagi nih, masa duluan anak daripada akte nikah itu? Di sana ada ketentuan, juga sering bikin akte kelahiran waktu Dewas Indramayu itu ya. Jadi dianggap anak sah itu dalam peraturan di Dukcapil itu manakala pernikahan itu minimal 6 bulan setelah menikah anak lahir itu. Kalau kurang dari 6 bulan itu dianggap anak seorang ibu saja. Itu emang diterbitkan akte nikahnya itu akte kelahirannya, tapi jadi anak seorang ibu. Ayahnya tidak termasuk karena persyaratannya tadi. Nah, ini yang dimaksud dengan tertib administrasi negara itu demikian. Jadi hati-hati nih ya. Hati-hati gitu. Anak yang paling penting sebetulnya. Anak yang jadi korban malah. Baik. Nah, apalagi kaitnya masalah warisan. Baik. Warisan ini lemah di mata hukum pengadilan agama. Gitu. Baik. Oke. Nah, di situ. Sayang sekali waktu kita terbatas. Sebagai penutup dari Pak Ustadz, silakan. Ya, jadi kita harus mengikuti apa kata peraturan Allah, Rasul, dan utama lagi peraturan pemerintah. Kita kan dalam Al-Quran jelas, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Insyaallah kalau kita taat pada Allah dan Rasulnya, apalagi dilengkapi dengan pemerintah, insyaallah dunia bahagia, akhirat bahagia. Doa kita kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa-doa itulah yang kita harapkan, tapi diimplementasikan kehidupan keseharian gitu loh. Nah, antara doa dan implementasi itu harus sesuai gitu. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Nasuha dari Bimas Islam Kemenag Kota Cirebon dan pendengar. Hingga di sini Religi Pagi untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 24 November 2021. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja usai Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon.